Kemana lagi saya harus melangkah? Saya lelah. Telah sekian hari saya mondar-mandir mencari pekerjaan. Tapi tak ada satu perusahaan yang mau menghargai jasa saya. Jangankan untuk menjadi seorang eksekutif muda, menjadi seorang kuli bangunan saja saya ditolak mentah-mentah. Alasan mereka sederhana sekali. Anak muda, tampangmu tidak diizinkan untuk menjadi seorang kuli. Kau hanya akan merepotkan dirimu saja. Tapi ketika lamaran kumasukkan ke dalam perusahaan, mereka justru malah menjawab sebaliknya. Anak muda, lebih baik kamu jadi kuli. Sebab tampangmu itu tidak lulus akreditasi. Sia, mereka justru mengolok-olok saya. Lantas, saya mau jadi apa? Apa harus jadi germo? Rasanya jawabannya akan sama saja dengan mereka. Anak muda tampangmu itu masih baby face. Mana ada perawan yang bakal naksir sama kamu. Terus buat apa saya sekolah tinggi-tinggi sampai gelar sarjana hukum ini menempel di belakang namaku? Aku harus jadi germo. Ternyata gelar ini justru merepotkanku saja. Lebih baik saya mengerjakan sawah milik Pak E dan Bu E. Sekarang sawah dan ladang telah habis dijual untuk membiayai sekolah. Sip, nasib. Nama saya Marjuki. Lengkapnya Marjuki Kusdianto. Dengan sedikit penekanan di O, membuktikan bahwa saya berdarah Jawa. Disapa akrab Juki atau teman-teman desa biasa memanggil saya Kus. Saya berangkat dari keluarga kecil tapi dengan cita-cita besar. Biaya sekolah dari SD hingga SMU mungkin hampir separuhnya dari hasil jerih payah saya sendiri. Semuanya saya lakukan karena saya ingin maju. Lebih kedua orang tua saya. Saya ingin membahagiakan mereka seperti orang-orang lain. Memberikan mereka rumah, membiarkan mereka istirahat dengan nyaman, dan menaikkan mereka haji. Amin. Tapi seusai tamat bangku SMU, saya sadar ternyata saya hanyalah keluarga miskin dan tidak pantas untuk melanjutkan kuliah terlalu tinggi. Akhirnya saya mengurungkan niat saya untuk melanjutkan kuliah. Sebab jelas tuntutan biaya kuliah yang sangat mahal. Belum lagi 12 orang adik saya yang masih kecil-kecil. Mereka juga butuh biaya. Tapi nasib berkata lain. Tanpa sepengetahuan saya, orang tua saya nekat menjual hampir separuh sawahnya dan beberapa ekor kerbau hanya untuk menyekolahkan saya. Di saat itulah saya berjanji untuk serius dalam dunia kuliah.
Saya dikuliahkan di Fakultas Hukum ternama di Universitas BBB, alias bukan bintang biasa. Saya tumbuh menjadi mahasiswa yang begitu idealis. Setiap ada kebijaksanaan yang dirasakan bertentangan dengan suara hati mahasiswa, saya adalah pelopor yang menentang pihak fakultas ataupun rektorat. Saudara-saudara mahasiswa, teriakan saya lantang. Pihak fakultas baru saja mengeluarkan kebijaksanaan yang sangat merugikan mahasiswa, merugikan kita semua. Oleh sebab itu kawan-kawan, mari sama-sama kita bulatkan tekad, satukan hati untuk menentang segala keputusan dekan. Sebab jelas keputusan tersebut sama sekali tidak berdasar dan sangat merugikan mahasiswa. Setuju kawan-kawan? Spontan seluruh demonstran menyambut teriakan, setuju, setuju, setuju. Seingat saya, waktu itu matahari semakin terik, yang terus saja membakar emosi yang semakin kian memuncak. Karena perwakilan pimpinan fakultas belum juga keluar untuk memberikan penjelasan. Karena sepertinya tidak ada itikat baik dari pihak fakultas. Akhirnya emosi massa yang sudah pada posisi klimaks mendadak pecah. Dipicu lagi salah satu mahasiswa yang mengaku dipukuli oleh satpam. Seperti tanpa apa-apa, kami semua mulai brutal dengan massa yang hampir mencapai 500 orang. Kami semua menembus gedung, aparat yang ada kami lawan, kami pukul, barang-barang administrasi kami hancurkan. Semua orang-orangnya. Jangan tidak lagi bekerja. Semua babi bu. Beruntung ketika itu perwakilan pimpinan fakultas akhirnya keluar dibarengi oleh beberapa orang dosen yang kelihatannya ketakutan. Kelihatan dari wajahnya sepertinya mereka merasa terancam. Pelan-pelan dengan nada sedikit gemetar, saudara-saudara mahasiswa sekalian, harap tenang. Kami berjanji akan meninjau segala keputusan yang telah kami keluarkan. Kami mohon kepada semuanya untuk membubarkan diri. Ketawaku dalam hati saat melihat jelas dengan dingin sebesar biji jagung para dosen tersebut.